Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi saya. Saya Rizky Robianto Akbari dengan NIM H0712316060 dari Universitas Hasanuddin. Dan hari ini saya mempresentasikan tugas mengenai transformasi digital dalam sistem informasi. Presentasi ini akan membahas dua topik utama, yaitu arsitektur sistem informasi serta aspek organisasi, keuangan, dan sosial. Tujuan dan agenda. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk memahami kebutuhan transformasi digital dalam sistem informasi, menjelaskan arsitektur sistem, serta mengkaji dampaknya dari sisi organisasi, keuangan, dan sosial. Agenda kita meliputi dua bab utama. Pertama, yaitu identifikasi kebutuhan dan arsitektur informasi. Kedua, aspek organisasi, keuangan, dan sosial transformasi ini. Transformasi digital dimulai dari pemahaman dan kebutuhan pengguna. Pengumpulan kebutuhan dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kita juga perlu mengidentifikasi masalah dalam sistem lama agar sistem baru lebih relevan dan efisien. Transformasi digital merupakan konsep yang semakin krusial dalam dunia modern yang terus berkembang. Di tengah era globalisasi dan revolusi industri 4.0, organisasi dihadapkan pada tantangan yang terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang pesat. Transformasi digital sendiri secara umum dapat didefinisikan sebagai proses pemanfaatan teknologi digital secara menyeluruh dalam aspek organisasi, mulai dari operasional, strategi bisnis, hubungan pelanggan, hingga budaya organisasi, untuk menciptakan nilai baru, efisiensi, dan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Proses bisnis dan sistem baru. Mapping proses bisnis penting untuk mengetahui alur kerja organisasi saat ini. Dari sini kita bisa menentukan bagian mana yang dapat didigitalisasi. Sistem baru dirancang untuk memperhatikan kebutuhan pengguna, teknologi yang tersedia, dan potensi integrasi dengan sistem lama. Meskipun transformasi digital menawarkan potensi besar dalam meningkatkan efisiensi, transformasi digital bukanlah suatu proses yang terjadi secara spontan, melainkan membutuhkan perencanaan yang matang dan strategis dalam menghadapi perubahan teknologi yang cepat, serta dinamika pasar yang kompleks. Organisasi dituntut untuk memiliki arah yang jelas dan dalam mengadopsi teknologi digital. Oleh karena itu, strategi perencanaan transformasi digital menjadi elemen kunci dalam menjamin keberhasilan pelaksanaan inisiatif digitalisasi.
Strategi ini tidak hanya melibatkan pemilihan teknologi, tetapi juga mencakup integrasi visi bisnis, kesiapan sumber daya manusia, proses bisnis, dan budaya organisasi. Arsitektur dan teknologi. Arsitektur sistem informasi terdiri dari beberapa komponen hardware, software, jaringan, dan database. Kita bisa memilih model client server atau cloud computing tergantung kebutuhan organisasi seperti AI, IoT, dan big data mulai banyak diterapkan untuk meningkatkan efisiensi. Aspek organisasi. Transformasi digital mempengaruhi struktur organisasi. Dibutuhkan pelatihan bagi staf serta adanya peran baru yang lebih digital. Kepemimpinan dan budaya organisasi sangat berpengaruh pada keberhasilan adopsi teknologi baru. Adanya evolusi struktur organisasi dari tradisional menuju ke era digital, dalam dunia yang semakin terdigitalisasi, struktur organisasi mengalami transformasi yang luar biasa. Jika pada era sebelumnya, struktur organisasi cenderung bersifat hierarkis dan birokratis, maka pada saat era digital, struktur tersebut mulai tergeser ke arah yang lebih fleksibel, adaptif, dan kolaboratif. Transformasi digital bukan hanya menjadi bagian organisasi, melainkan menyentuh pada cara kerja, pola komunikasi, hingga pengambilan keputusan. Menurut Mintzberg 1979, struktur organisasi tradisional umumnya terbagi menjadi 5 bagian utama, yaitu puncak strategis, lini tengah, inti operasional, staf pendukung, dan teknostruktur model. Model ini bertumpu pada rantai komando yang jelas dan prosedur yang terstandarisasi. Namun, dalam era digital yang ditandai dengan kecepatan perubahan dan kompleksitas informasi, struktur ini dianggap terlalu kaku. Sebagai gantinya, organisasi modern mulai mengadopsi struktur yang lebih datar, flat organization, dan berbasis pada tim-tim kecil yang lintas fungsi. Ini terlihat dalam pendekatan Agile and Scrum yang populer di sektor teknologi. Menurut McKinsey, tahun 2020, lebih dari 80 perusahaan yang berhasil dalam transformasi digital menyatakan bahwa mereka telah menyesuaikan struktur organisasinya agar lebih responsif dan lincah. Perubahan ini mendorong munculnya peran-peran baru dalam organisasi seperti Chief Digital Officer, Data Scientist, Digital Transformation Lead, dan lainnya. Peran-peran ini menjadi jembatan antara teknologi dan strategi bisnis. Transformasi struktur organisasi dalam era digital bukanlah soal merombak bagan, melainkan bentuk ulang cara pandang organisasi terhadap kolaborasi, kepemimpinan, pengambilan keputusan. Tantangan terbesarnya bukan pada teknologinya, melainkan pada manusianya. Struktur yang lentur, tim lintas fungsi, budaya kerja digital, dan keterbukaan terhadap perubahan adalah fondasi dari organisasi masa depan. Perjalanan menuju ke sana memang tidak mudah, penuh dengan resistensi, trial and error, bahkan kegagalan. Tapi seperti halnya sebuah taman yang subur, organisasi digital memerlukan waktu, perawatan, dan pembelajaran terus-menerus untuk tumbuh dan berkembang. Selanjutnya, aspek keuangan. Dari sisi keuangan, digitalisasi memang membutuhkan investasi awal yang besar. Namun jika diimplementasikan dengan baik, akan menghasilkan penghematan dalam operasional, peningkatan efisiensi,
ROI menjadi indikator penting dalam pengambilan keputusan ini. Dalam sebuah perusahaan, proses bisnis ibarat jalur darah yang dalam tubuh manusia, mengalirkan oksigen berupa informasi dan nutrisi berupa keputusan ke seluruh bagian organisasi. Sayangnya, pada banyak perusahaan tradisional, aliran ini tersumbat oleh prosedur yang bertele-tele, birokrasi yang rumit, dan dokumen fisik yang menumpuk tanpa arah. Ketika teknologi digital mulai masuk, salah satu fokus utama dalam transformasi adalah menyederhanakan, mempercepat, dan mengotomatisasi proses-proses tersebut. Namun, mendesain ulang proses bisnis bukanlah sekedar mengubah kertas jadi digital. Lebih dari itu, ini adalah tentang membongkar seluruh rantai nilai perusahaan dari hulu ke hilir, lalu menyusunnya kembali agar lebih responsif, efisien, dan berorientasi pada pelanggan. Dengan kata lain, redesign proses bisnis adalah tindakan radikal yang berani untuk memutus rantai lama yang usang dan menggantinya dengan sistem baru yang disesuaikan dengan era digital. Menurut teori proses bisnis re-engineering (BPR), usaha lebih dalam tentang desain ulang proses bisnis, kita bisa mengacu pada teori Business Processes Re-engineering yang diperkenalkan oleh Michael Hammer dan James Hempy pada tahun 1990-an. Dalam bukunya yang legendaris berjudul Re-engineering the Corporation, Hammer menyatakan, "Re-engineering is fundamental rethinking and radical redesign of business process to achieve dramatic improvement in critical measures of performance such as cost, quality, service, and speed." Dari kutipan ini ada tiga kata kunci penting: fundamental, radikal, dan dramatik. Artinya BPR bukanlah tentang perbaikan kecil-kecilan. Ini bukan tentang mengubah alur formulir dari 5 langkah menjadi 4 langkah atau mengganti kertas menjadi PDF. Ini adalah perubahan mendasar baik dari segi alur, struktur organisasi maupun paradigma kerja. Aspek sosial. Dampak sosial dari transformasi digital bisa positif, seperti peningkatan layanan, tapi juga menimbulkan tantangan seperti resistensi pengguna, kesenjangan digital. Oleh karena itu, strategi mitigasi seperti pelatihan, komunikasi efektif, dan kebijakan itu inklusif itu sangat penting. Kemudian, tantangan mitigasi. Meskipun mendesain ulang proses bisnis terdengar menjanjikan dan menggairahkan produk, praktik di lapangan tidak selalu berjalan mulus. Faktanya, menurut survei Harvard Business Review tahun 2022, sekitar 70% proyek bisnis proses engineering mengalami kegagalan dalam mencapai tujuan awal. Angka ini cukup mengagetkan, bukan? Kenapa bisa begitu tinggi dengan tingkat kegagalannya? Ada banyak faktor, salah satunya adalah resistensi dalam eh, organisasi itu sendiri. Banyak karyawan merasa takut perubahan akan mengancam posisi mereka. Ada juga merasa nyaman terhadap sistem lama meskipun sudah jelas tidak efisien. Hal ini menunjukkan bahwa setiap desain ulang proses, faktor budaya organisasi adalah elemen yang tidak boleh diabaikan. Ada juga tantangan dari sisi teknis. Tidak semua proses bisnis bisa langsung cocok dengan sistem digital. Misalnya sektor agrikultur di desa-desa terpencil. Mengubah sistem pencatatan manual ke aplikasi smartphone tidak sederhana yang dibayangkan, apalagi jika akses internet tidak stabil. Tidak jarang perusahaan terlalu tergesa-gesa melakukan transformasi digital justru menghadapi masalah baru, integrasi teknologi yang buruk, data tercerai-berai, atau bahkan ketergantungan berlebih pada vendor teknologi. Oke, kita masuk ke bagian akhir dari video ini, yaitu kesimpulan. Transformasi digital adalah proses yang kompleks dan multidimensi, dibutuhkan pemahaman menyeluruh dari aspek teknis dan non-teknis.
Dengan perencanaan yang matang, keterlibatan semua pihak, transformasi digital dapat memberikan dampak positif bagi organisasi. Demikianlah video laporan tentang transformasi digital dalam organisasi modern. Ini dibuat. Transformasi digital bukan sekedar tentang adopsi teknologi, melainkan perubahan holistik yang mencakup aspek strategi, proses, budaya, dan sumber daya manusia. Melalui pembahasan dalam video ini, diharapkan pembaca dapat memahami pentingnya pendekatan struktur dan inklusif dalam menghadapi era digital yang terus berkembang. Perjalanan transformasi digital tidak hanya berakhir. Organisasi yang sukses adalah organisasi yang mampu beradaptasi, belajar dari kegagalan, dan terus berinovasi. Tantangan hari ini mungkin akan berbeda dengan tantangan di masa depan, tetapi dengan fondasi yang kuat, organisasi dapat bertahan dan bahkan menjadi pemimpin dalam persaingan global. Saya sebagai pembuat video ini berharap video ini dapat menjadi inspirasi dan referensi bagi penonton untuk mengambil langkah strategis dalam menghadapi transformasi digital. Akhir kata, semoga upaya untuk membangun organisasi yang lebih adaptif, efisien, dan berorientasi masa depan dapat terwujud melalui kolaborasi dan komitmen bersama. Salam hormat dari saya, Rizky Robianto Akbari. Wassalamualaikum.